Panasnya zikir dapat melelehkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding-dinding hati, sebagaimana api melelehkan karat yang menempel pada besi. Pada prinsipnya, tujuan berzikir adalah untuk membersihkan hati dari segala penyakit hati, melembutkan yang keras, menjernihkan yang kotor, dan menenteramkan yang bergejolak. Bismillah, alhamdulillah. Sahabat Aura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Aura, anjuran untuk tidak langsung minum air setelah berzikir. Panasnya zikir itu menarik cahaya ilahiyah yang sebaiknya tidak diganggu dengan segarnya menuruti nafsu minum air. Dasar perintah berzikir adalah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang." Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Zikir merupakan aktivitas ibadah yang senantiasa dijalankan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal berzikir, Rasulullah lebih banyak memberikan contoh secara langsung kepada para sahabat dan menunjukkan keutamaan-keutamaannya. Seperti dalam hadis berikut ini, tidak ada penyebutan kata perintah secara eksplisit, namun menunjukkan betapa pentingnya zikir bagi kehidupan manusia. Tidaklah duduk dan berkumpul suatu kaum dengan mengingat Allah berzikir, kecuali mereka dikepung oleh para malaikat, diliputi rahmat, diberikan ketenangan, dan Allah mengingat siapa saja yang berada di tengah-tengah perkumpulan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia membutuhkan rahmat, ketenangan, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu media yang dapat digunakan untuk meraih itu semua adalah dengan berzikir. Zikir berasal dari kata dzakara yadzkuru dzikrun, yang berarti menyebut, mengucapkan asma Allah. Kamus Al-Bishri halaman 221. Dalam pengertian lain, zikir dapat diartikan dengan mengingat, memperhatikan, mengenang, mengambil pelajaran, mengenal atau mengerti. Amin Syukur Terapi Hati halaman 59. Beliau menambahkan bahwa zikir dalam Al-Quran berarti juga membangkitkan daya ingat dan kesadaran, ingat terhadap hukum-hukum Allah, mengambil peringatan, dan meneliti proses alam. Ada berzikir. Pada prinsipnya, tujuan zikir adalah untuk membersihkan hati dari segala penyakit, melembutkan yang keras, menjernihkan yang kotor, dan menenteramkan yang bergejolak. Para ulama telah mengajarkan bagaimana cara berzikir yang benar dan efektif, sebagaimana ibadah-ibadah lainnya. Zikir juga memiliki ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan oleh siapa saja yang hendak berzikir. Sayyid Abu Bakar dalam kitab Kifayatul Atqiyah menjelaskan bahwa salah satu adab berzikir adalah tidak minum baik di tengah maupun setelah selesai berzikir. Sebaiknya orang yang berzikir tidak minum setelah atau di tengah-tengah berzikir, karena sesungguhnya zikir memiliki panas yang dapat menarik cahaya, manifestasi kekuasaan Allah, petunjuk yang datang saat itu. Minum air dapat memadamkan panas itu. Sayyid Abu Bakar, Kifayatul Atqiyah, Indonesia, Darul Ihya halaman 107. Panasnya zikir dapat melelehkan kotoran-kotoran yang menempel pada dinding-dinding hati, sebagaimana api melelehkan karat yang menempel pada besi.
Cara seperti ini juga pernah diajarkan dan dipraktekkan langsung oleh salah seorang mursyid Thariqah Tijaniyah dari Brebes, Kiai Haji Sofwan Tarsyudi. Setiap hari Jumat sore, tepatnya setelah sholat asar, beliau dan jamaah melakukan zikir bersama yang dikenal dengan Hailallah. Walaupun pelaksanaannya dari asar hingga maghrib, tapi beliau melarang kepada jamaah untuk minum hingga beberapa saat setelah selesai berzikir. Barangkali inilah salah satu contoh implementasi dari penjelasan Sayyid Abu Bakar tersebut. Bacaan-bacaan zikir yang dibaca dalam ukuran waktu dan hitungan-hitungan tertentu diyakini dapat membakar segala kotoran yang menempel pada hati, yaitu hawa nafsu yang selalu mengajak pada kesesatan. Oleh karenanya, ketika hati sedang mengalami panasnya zikir, sebaiknya tidak didinginkan dengan meminum air. Lebih lanjut lagi, Sayyid Abu Bakar menjelaskan adab-adab lain dalam berzikir. Di antaranya, zikir hendaknya dilakukan dalam keadaan suci, menghadap kiblat, menetralkan hati dari urusan duniawi, menumbuhkan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memejamkan mata, karena hal itu mempercepat dalam memperoleh cahaya hati. Beliau menambahkan sebaiknya zikir dilakukan minimal 1 jam lamanya, karena yang demikian ini adalah sebaik-baik cara dalam berzikir. Hati adalah tempat berpadunya kebaikan dan kejahatan. Oleh karenanya, sang pemilik hati harus menyadari kondisi hatinya di setiap waktu. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam kitab Maraqi Al-Ubudiyah menjelaskan, ketahuilah, sesungguhnya dalam hati terdapat banyak sifat tercela, karena dalam diri manusia terdapat 4 macam sifat, yaitu sabuiyah, bahimiyah, syaitaniyah, dan uluhiyah. Kesemuanya itu berkumpul di dalam hati. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi, Maraqi Al-Ubudiyah, Semarang, Toha Putra, halaman 76. Keempat sifat manusia berdasarkan penjelasan Syekh Nawawi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, sabuiyah, binatang buas. Jika manusia dikuasai oleh sifat tersebut, maka bisa jadi dengan mudahnya ia mencelakai, membunuh, dan mengorbankan orang lain demi kepentingannya sendiri. Kedua, bahimiyah, kebinatangan atau jinak. Manusia yang dikuasai oleh nafsu ini akan cenderung rakus, tamak, dan tidak puas diri. Sifat ini memungkinkan mendorong kepada kejahatan seperti mencuri, korupsi, menipu, dan sejenisnya. Yang ketiga, syaitoniyah, sifat setan. Setan merupakan makhluk Allah yang kebiasaannya menggoda dan menyesatkan umat manusia. Jika manusia memiliki sifat ini, tentu perbuatannya tidak jauh seperti setan, suka menggoda dan menyesatkan orang lain. Keempat, uluhiyah, sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan yang dimaksud adalah otoritas Tuhan yang tidak boleh ditiru oleh makhluknya, seperti sombong, memaksa, berkuasa, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, Amin Syukur dalam bukunya Terapi Hati membagi 2 sifat, yaitu sifat jalaliyah dan sifat jamaliyah. Sifat jalaliyah atau sifat keagungan dan keperkasaannya inilah yang tidak boleh ditiru oleh siapapun. Adapun sifat yang boleh ditiru adalah sifat jamaliyah, kelembutannya, seperti penyayang, pengasih, dermawan, pengampun, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Demikianlah sahabat, terima kasih sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.